Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Kamis 14 Desember 2023. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Yohanes dari salib yang lahir pada abad ke-16 di Spanyol dari keluarga yang miskin. Ia menjadi pelayan di rumah sakit Medina. Dan pada usia 21 tahun, ia diterima sebagai anggota awam biara Karmelit. Ia menata hidupnya dengan tekun berdoa dan mati raga. Pemimpin biara itu kagum dengan cara hidupnya yang saleh dan mengetahui bahwa ia sangat pandai. Maka ia disekolahkan di Universitas Salamanca, Spanyol. Setelah berhasil menyelesaikan studinya, ia dihabiskan di seorang imam pada usia 25 tahun. Ia bersahabat baik dengan Santa Teresa Avila yang tertarik pada cara hidup dan usahanya untuk membaharui Ordo Karmelit. Ia diangkat menjadi prior pertama dari suster Karmelit itu dan mengambil nama resmi Yohanes dari salib. Namun rupa-rupanya beberapa kawan biara yang tidak suka akan tindakannya membaharui Ordo Karmelit itu, maka ia dimasukkan ke dalam sel biara. Setelah 9 bulan meringkuk di dalam tahanan biara, Yohanes melarikan diri dari biara. Dalam sel biara, ia mendapatkan pengalaman akan arti salib penderitaan Yesus. Ia mendapatkan banyak pengalaman rohani yang mengagumkan dari peristiwa penjara di biara itu. Ia sungguh semakin mengalami ekstase dan semakin sungguh memahami dan mendalami teologi ajaran iman Kristiani. Salib menuntun kepada kebangkitan Kristus dan penyangkalan diri. Walau banyak orang tidak sepakat, ia tetap bergembira karena bersatu dengan Tuhan. Kesucian hidupnya, mati raganya, benar-benar memberikan teladan bagi kita bagaimana mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Ia wafat pada tahun 1591 dan dinyatakan sebagai pujangga gereja. Saudara-saudara terkasih, kita bersyukur atas orang kudus ini dan mohon agar semangat yang sama dalam memangku salib menjadi teladan bagi kita untuk setia
dan semakin dekat dengan Yesus Kristus. Bacaan misa harian yang kita jadikan titik permenungan dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20 dan Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Dalam bacaan yang pertama digambarkan bagaimana Allah tetap mencintai umatnya sekalipun kadang-kadang umat itu memberontak dan tidak setia. Yakub yang dianggap si ulat kecil tidak perlu takut karena Allah akan menolongnya. Orang-orang diajak bersorak-sorai, bermegah-megah dalam Yang Maha Tinggi Allah Israel. Orang sengsara dan miskin akan mendapatkan kasih karunia Allah. Allah Israel tidak akan meninggalkan mereka. Dengan kata lain, Allah tetap menjadi harapan dan sandaran umat Israel. Tangan Tuhanlah yang akan membuat semuanya itu. Dari bacaan Injil, Muji Yohanes, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes. Sekarang kerajaan surga dirongrong oleh orang-orang yang mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dalam kitabnya, kitab Taurat, bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan dialah Elia yang akan datang. Untuk itu, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama semakin jelas cinta Allah tiada duanya. Ia mencintai sekalipun umat kadang tidak setia. Cinta Allah mengatasi segala-galanya, maka kita tidak perlu takut karena Allah menyertai kita. Dan kita diajak untuk menanggapi cinta Allah dengan mengikuti apa yang diserukan oleh Yohanes. Karena Yohaneslah nabi besar yang menjadi pemersiap jalan Sang Mesias. Dialah Elia yang tampil dengan tidak pura-pura, berani melawan ketidakbenaran sekalipun harus masuk dalam penjara. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itulah misinya. Dia yang terbesar dari orang yang dilahirkan oleh perempuan. Maka kita diajak hari ini
sungguh mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, yakni mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jangan seperti orang Israel, meskipun mendapatkan kasih karunia Allah, mereka seringkali memberontak, menolak dan mengingkari Allah karena demi kepentingan duniawi. Yohanes tidak demikian. Ketika melihat ketidakberesan, ia berani menegur dengan konsekuensi masuk penjara, bahkan akhirnya mati dipenggal kepalanya. Bagi Yohanes, mempersiapkan jalan, meluruskan dan meratakan berarti berani mengungkapkan kebenaran yang datang dari Kristus. Sekalipun tantangan, kesulitan menghadang di depan kita, namun kita yakini kalau kita berani memegang kebenaran sampai akhir, jaminannya adalah hidup yang kekal. Semoga kita mendengarkan suara Yohanes sebagai persiapan kita untuk menyambut Sang Mesias dengan berani mengedepankan kebenaran dan cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh mencintai kami, sekalipun kadang kami menolak dan berdosa. Engkau pun mengajak kami untuk menanggapi dengan selalu berpegang pada kebenaran dan cinta kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk seperti Yohanes Pembaptis yang berani mengorbankan diri demi kebenaran yang datang dari-Mu. Semoga kami tidak egois, tidak mencari kesenangan pribadi, melainkan pertama-tama mengedepankan kebenaran yang datang dari-Mu. Biarlah akhirnya kami boleh setia sampai akhir. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah, yang kadang tergoda oleh dunia, agar umat bertahan dalam iman dan kebenaran. Semoga Engkau berkenan menyembuhkan orang yang sakit, agar mereka mengalami kasih karunia-Mu. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya atau usahanya Engkau kuatkan, Engkau beri keberhasilan. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, mengingat COVID mulai kembali merebak, saya menganjurkan, menegaskan, bahkan setengah mewajibkan untuk hati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan demi keselamatan kita dan sesama. Adik-adik Pia, saya undang untuk ikut di dalam perlombaan pada hari Minggu besok secara kelompok. Umat saya undang memanfaatkan kesempatan Komsos untuk mengucapkan Selamat Natal
baik pribadi atau perorangan, keluarga atau komunitas, tempat usaha atau juga perusahaan, untuk ambil bagian di dalam mengucapkan selamat Natal itu. Saya juga masih mengajak umat untuk berbondong-bondong melihat pameran foto di antara Gedung Mandala Graha dengan Gedung Marila Saleh, pameran Komsos dari masa ke masa. Saya mengajak umat juga mempersiapkan dengan sebaik-baiknya perayaan Natal. Terima kasih untuk semua sumbangsi panjenengan bagi gereja. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.